Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nur Effendi SH IMH sebagai guru perbandingan mazhab dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kita marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang berupa kesehatan sehingga masih bisa melaksanakan presentasi ini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini saya Rahmat Ilahi sebagai moderator dari kelompok 5 yang akan memandu kegiatan presentasi ini. Topik yang akan kita bicarakan mengenai sistematika sumber hukum dari imam mazhab. Sebelum presentasi ini dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 yang akan menyampaikan materi, yaitu 1. Alfiatin Ni'mah, 2. Hildayanti, 3. Nazilah, 4. Rina Novitasari. Untuk susunan kegiatan hari ini yang akan kita lakukan: 1. Penyajian materi, 2. Sesi tanya jawab, 3. Kesimpulan, 4. masukan dari Bapak dosen. Sebelum menjelaskan materi ini terlebih dahulu, saya sedikit ingin menyampaikan alasan mengapa kami mempresentasikan makalah sistematika sumber hukum imam mazhab. Yang menjadi alasan kami untuk mempresentasikan makalah ini, yang pertama, melaksanakan atau memenuhi tugas mata kuliah perbandingan mazhab. Dan alasan yang kedua, karena belakangan penelitian tentang sejarah fikih Islam mulai dirasakan penting, paling tidak karena pertumbuhan dan perkembangan fikih yang menunjukkan pada suatu dinamik pemikiran agama itu sendiri. Hal tersebut merupakan persoalan yang tidak pernah usai dimanapun dan kapanpun, terutama dalam masyarakat agama yang sedang mengalami modernisasi. Di lain pihak, evolusi historikal dan perkembangan fikih secara sungguh-sungguh telah menyediakan framework bagi pemikiran Islam, atau lebih tepatnya actual working bagi karakteristik perkembangan Islam itu sendiri. Kehadiran fikih ternyata mengiringi pasang surut perkembangan Islam, dan bahkan secara amat dominan fikih terutama pada abad pertengahan mewarnai dan memberi corak bagi perkembangan Islam dari masa ke masa. Karena itulah kajian-kajian mendalam tentang masalah kesejahteraan fikih tidak semata-mata bernilai historis, tetapi dengan sendirinya menawarkan kemungkinan baru bagi perkembangan Islam berikutnya. Baiklah, tidak panjang lebar, marilah kita masuki acara yang pertama, yaitu penyajian materi. Mari kita sama-sama mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh anggota-anggota kelompok 5. Waktu dan tempat kami persilahkan. Di sini saya akan membacakan tentang sistematika sumber hukum Islam dan sistem istinbat dari Imam Abu Hanifah. Perlu diketahui, sampai akhir hayatnya, Imam Abu Hanifah belum mengkodifikasikan metode penerapan hukum yang digunakannya. Meskipun secara praktis dan aplikatif telah diterapkannya dalam menyelesaikan beberapa persoalan hukum. Taha Jabir Fayyadal Al-Ulwani, sebagaimana yang dikutip oleh J. Mubarak, membagi cara ihtihaj Imam Abu Hanifah menjadi 2. Yang pertama adalah cara ihtihaj yang pokok, dan cara kedua adalah ihtihaj yang merupakan tambahan. Cara ihtihaj yang pokok dari sumber hukum Abu Hanifah adalah Al-Quran, hadis, dan atsar yang sahih yang telah mansyur di antara para ulama, fatwa-fatwa para sahabat, qiyas, ihtisan, adat, dan uruf masyarakat. Sedangkan cara ihtihaj Imam Abu Hanifah yang bersifat tambahan adalah: pertama, bahwa di lafaz umum am dalam qat'i seperti lafaz khas. Kedua, bahwa pendapat para sahabat yang tidak sejalan
dengan pendapat umum adalah bersifat khusus. Ketiga, bahwa banyaknya yang meriwayatkan tidak berarti lebih kuat atau rajih. Keempat, adanya penolakan terhadap mafhum atau makna tersirat, syarat, dan sifat. Kelima, bahwa apabila perbuatan rawi menyalahi riwayatnya, yang dijadikan dalil adalah perbuatannya, bukan riwayatnya. 6. Mendahulukan qiyas jali atas khabar ahad yang dipertentangkan. Ketujuh, menggunakan ihtisan dan meninggalkan qiyas apabila diperlukan. Dalam penerapan hukum, Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah yang terletak jauh dari Madinah sebagai tempat tinggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak mengetahui hadis. Sedangkan di Kufah kurang pembendaraan hadis. Di samping itu, Kufah sebagai kota yang berada di tengah kebudayaan Persia, kondisi kemasyarakatannya yang mencapai tingkat peradaban cukup tinggi. Oleh sebab itu, banyak muncul problema kemasyarakatan yang memerlukan penerapan hukum. Karena problema itu belum pernah terjadi di zaman Nabi atau zaman sahabat dan tabi'in, maka untuk menghadapinya memerlukan ihtihaj atau ra'yu. Di Kufah, sunnah hanya sedikit yang diketahui, di samping banyak terjadi pemalsuan hadis. Sehingga Abu Hanifah sangat selektif dalam menerima hadis. Dan karena itu, maka untuk menyelesaikan masalah yang aktual, beliau banyak menggunakan ra'yu. Untuk yang kedua, sistematika sumber hukum Islam dan sistem istinbat Imam Malik. Adapun sumber hukum Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam adalah berpegang pada Al-Quran. Dalam memegang Al-Quran ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan atas zahir nas Al-Quran atau keumumannya, meliputi mafhum al-mukhalafah dan mafhum al-aula dengan memperhatikan ilatnya. Untuk yang B, sunnah. Dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik mengikuti cara yang dilakukannya dalam berpegang kepada Al-Quran. Apabila dalil syar'i yang menghendaki adanya pentakwilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti takwil tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna zahir Al-Quran dengan makna yang terkandung dalam sunnah, maka yang dipegang adalah makna zahir Al-Quran. Tetapi apabila makna yang dikandung oleh sunnah tersebut dikuatkan oleh ijma ahli al-Madinah, maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah daripada zahir Al-Quran. Atau sunnah yang dimaksud di sini adalah sunnah mutawatir atau masyhurah. Untuk yang C, ijma ahli al-Madinah. Ijma ahli al-Madinah ini yaitu ijma ahli al-Madinah yang asalnya dari al-Naqli, hasil dari mencontoh Rasulullah SAW, bukan dari hasil ijtihad ahli al-Madinah. Ijma semacam ini dijadikan hujah oleh Imam Malik. Di kalangan mazhab Maliki, ijma ahli al-Madinah lebih diutamakan daripada khabar ahad, sebab ijma ahli al-Madinah merupakan pemberitaan oleh jemaah, sedangkan khabar ahad hanya merupakan pemberitaan perseorangan. Untuk yang D, fatwa sahabat. Menurut Imam Malik, para sahabat besar itu tidak akan memberi fatwa kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW. Namun demikian, beliau mensyaratkan bahwa fatwa sahabat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hadis marfu yang dapat diamalkan, dan fatwa sahabat yang demikian ini lebih didahulukan daripada qiyas.
Untuk yang khabar ahad dan qiyas. Imam Malik tidak mengakui khabar ahad sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah. Jika khabar ahad itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Madinah, sekalipun hanya dari hasil istinbat, kecuali khabar ahad tersebut dikuatkan oleh dalil-dalil lain yang qat'i. Dalam menggunakan khabar ahad ini, Imam Malik tidak selalu konsisten. Kadang-kadang ia mendahulukan qiyas daripada khabar ahad. Kalau khabar ahad itu tidak kenal atau tidak populer di kalangan masyarakat Madinah, maka hal ini dianggap sebagai petunjuk bahwa khabar ahad tersebut tidak benar berasal dari Rasulullah SAW. Dengan demikian, maka khabar ahad tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi ia menggunakan qiyas dan maslahah. Untuk yang D, al-istisan. Menurut mazhab Maliki, al-istisan adalah menurut hukum mengambil maslahah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat kuli atau menyeluruh, dengan maksud mengutamakan al-istidlal al-mursal daripada qiyas. Sebab menggunakan istisan itu tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, melainkan mendasarkan pertimbangan pada maksud pembuat syara secara keseluruhan. Untuk yang G, al-maslahah al-mursalah. Maslahah mursalah adalah maslahah yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nas. Dengan demikian, maka maslahah mursalah itu kembali kepada memelihara tujuan syariat diturunkan. Tujuan syariat diturunkan dapat diketahui melalui Al-Quran, Sunnah, atau Ijma'. Para ulama yang berpegang kepada maslahah mursalah sebagai dasar hukum menetapkan beberapa syarat untuk dipenuhi sebagai berikut. 1. Maslahah itu harus benar-benar merupakan maslahah menurut penelitian yang seksama, bukan sekedar diperkirakan secara sepintas saja. Yang kedua, maslahah itu harus benar-benar merupakan maslahah yang bersifat umum, bukan sekedar maslahah yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu. Yang ketiga, maslahah itu harus benar-benar merupakan maslahah yang bersifat umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan nas atau ijma'. Untuk yang H, Sat al-Jarai. Imam Malik menggunakan Sat al-Jarai sebagai landasan dalam menentukan hukum. Menurutnya, semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang hukumnya haram atau terlarang, dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya. Untuk yang I, istishab. Imam Malik menjadikan istishab sebagai landasan dalam menentukan hukum. Istishab adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang, berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Jadi sesuatu yang telah dinyatakan adanya, kemudian datang keraguan atas hilangnya sesuatu yang telah diyakini adanya tersebut, hukumnya tetap seperti hukum pertama, yaitu tetap ada, begitu pula sebaliknya. Untuk yang J, syar'u man qablana. Menurut Qadhi Abdul Wahab al-Maliki bahwa Imam Malik menggunakan kaidah syar'u man qablana sebagai dasar hukum, tetapi menurut Syed Muhammad Musa tidak kita temukan secara jelas pernyataan Imam Malik yang menyatakan demikian. Yang ketiga, sistematika sumber hukum Islam dan istinbat dari Imam Syafi'i. Nah, adapun pegangan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma, dan yang keempat Qiyas.
Nah, hal itu sesuai dengan apa yang disebutkan Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah, yang artinya tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum itu haram, dalam hukum selamanya kecuali la liniha. Pengetahuan itu adalah kitab suci Al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas. Dari perkataan beliau tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pokok-pokok pemikiran beliau tersebut dalam mengistinbatkan suatu hukum itu yang pertama yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, Imam Syafi'i memandang Al-Quran dan hadis ini berada dalam satu martabat atau satu tingkatan. Beliau menempatkan as-sunnah ini sejajar dengan Al-Quran karena menurut beliau as-sunnah ini menjelaskan tentang Al-Quran, kecuali hadis ahad, hadis yang tidak sama nilainya dengan Al-Quran dan hadis mutawatir. Di samping itu, karena Al-Quran dan As-Sunnah itu keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan sunnah itu secara terpisah tidak sekuat seperti Al-Quran. Nah, Imam Syafi'i menerima hadis ahad menyaratkan sebagai berikut. Nah, jadi Imam Syafi'i tadi itu menerima hadis ahad apabila memenuhi persyaratan, yakni persyaratan yang pertama adalah perawinya itu terpercaya. Lalu yang kedua ialah perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkannya. Yang ketiga ialah perawinya dabit atau kuat ingatannya. Yang keempat, perawinya benar-benar mendengar sendiri hadis itu dari orang yang menyampaikan kepadanya. Dan yang kelima atau yang terakhir, perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadis tersebut. Selanjutnya, ijma. Nah, Imam Syafi'i mengatakan bahwa ijma ini adalah hujah. Hujah itu sandaran. Dan ia menempatkan ijma ini sesudah Al-Quran dan As-Sunnah tadi dan sebelum qiyas. Nah, Imam Syafi'i ini menerima ijma sebagai hujah dan masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ijma, menurut pendapat Imam Syafi'i, itu adalah ijma ulama pada suatu masa di seluruh dunia Islam, bukan hanya ijma suatu negeri saja dan bukan pula ijma kaum tertentu. Namun Imam Syafi'i ini mengakui bahwa ijma sahabat itu merupakan pendapat yang paling kuat. Imam Syafi'i hanya mengambil ijma syarih sebagai dalil hukum dan menolak ijma sukuti menjadi dalil hukum. Alasannya menerima ijma syarih itu karena kesepakatan itu disandarkan kepada nas dan berasal dari semua mujtahid yang secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung keraguan. Jadi mujtahid ini ialah orang yang berpikir sungguh-sungguh. Sementara alasan beliau menolak ijma sukuti itu karena tidak merupakan suatu kesepakatan semua mujtahid. Menurut beliau, diamnya para mujtahid itu belum tentu menunjukkan setuju. Yang terakhir, qiyas. Nah, Imam Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujah dan dalil keempat setelah Al-Quran, Sunnah, dan ijma tadi. Imam Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan qiyas dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan mujtahid sebelumnya sekalipun telah menggunakan qiyas dalam berijtihad, namun belum membuat rumusan patokan kaidah. Yang terakhir adalah sistematika hukum Islam dan sistem istinbat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ada beberapa sumber dan metode istinbat dari Imam Ahmad bin Hanbal dalam menempatkan hukumnya. Yang pertama adalah nas dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Apabila beliau telah menempati suatu nas dari Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah yang sahih, maka beliau dalam menempatkan hukum adalah dengan nas itu sendiri. Yang kedua adalah fatwa sahabat Nabi Muhammad SAW. Apabila ia tidak dapat mendapati suatu nas yang jelas baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis yang sahih, maka ia menggunakan fatwa-fatwa dari para sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan di kalangan mereka. Dan apabila terdapat perbedaan di antara fatwa-fatwa para sahabat, maka Imam Ahmad bin Hanbal memilih pendapat yang lebih dekat dengan Al-Quran dan Sunnahnya. Yang ketiga adalah
hadis mursal dan hadis dhaif. Apabila tidak ada menemukan di antara 3 hadis tersebut yang sahih, maka beliau menetapkan hukum dengan hadis mursal dan hadis dhaif. Dalam pandangan Imam Ahmad bin Hambal, hadis itu hanya ada 2 kelompok. Yang pertama hadis sahih dan yang kedua adalah hadis dhaif. Yang keempat qiyas. Qiyas adalah apabila Imam Ahmad bin Hambal tidak mendapati nas dari hadis mursal dan hadis dhaif, maka ia menganalogikan menggunakan qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas adalah dalil yang digunakan dalam keadaan terpaksa atau darurat. Dan yang terakhir adalah langkah terakhir dalam menggunakan sad al-zara'i. Apa itu sad al-zara'i? Sad al-zara'i adalah yaitu melakukan tindakan preventif terhadap hal-hal yang berbau negatif atau hal-hal yang negatif. Alhamdulillah, kita sama-sama telah mendengarkan paparan materi tentang sistematika sumber hukum dari Imam Madzhab yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan kelompok 5 tadi. Baiklah, kita langsung masuki acara yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Dipersilahkan dari kawan-kawan barataan untuk bertanya ke kelompok kami, yaitu kelompok 5, yang mengenai tentang materi sistematika sumber hukum dari Imam Madzhab. Sebelum bertanya, silahkan perkenalkan diri dan dari kelompok mana. Oke, langsung saja kita masuki acara yang ketiga, yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan dari uraian yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Sistematika sumber hukum Islam dan sistem istinbat Imam Hanifah adalah kitabullah, yaitu Al-Quran, sunnah Rasulullah, yaitu hadis, dan asar-asar yang sahih yang telah masyhur di antara para ulama, dan fatwa-fatwa para sahabat, qiyas, istilah, dan adat serta uruf masyarakat. Yang kedua, sistematika sumber hukum Islam dan sistem istinbat Imam Malik adalah berpegang kepada Al-Quran, sunnah, ijma' al-ahlil Madinah, fatwa sahabat, khabar, ahad, dan qiyas, al-istihsan, al-maslahah, al-mursalah, sa'at az-zara'i, istihsab, dan syuru' man qabalana. Yang ketiga, sistematika sumber hukum Islam dan sistem istinbat Imam Syafi'i adalah Al-Quran, sunnah, ijma', dan qiyas. Yang terakhir, yaitu yang keempat, sistematika sumber hukum Islam dan sistem Imam Ahmad bin Hambal adalah nas dari Al-Quran dan sunnah, hadis mursal, hadis dhaif, qiyas, dan langkah terakhir Imam Ahmad bin Hambal adalah menggunakan sad al-zara'i, yaitu melakukan tindakan preventif terhadap hal-hal yang negatif. Demikian presentasi kami dari kelompok. Saya Rahmat Ilahi sebagai moderator sekaligus mewakili dari kelompok 5 untuk memohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam mempresentasikan makalah ini. Sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.